Yang di-capture oleh Bang Matur itu, postingan dari SMRC sendiri, jadi bukan dari pihak lain ya. Jadi lembaga survei itu punya prinsip, Anda itu salah boleh, tetapi bohong tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini fitur baru dari YouTube yang kita manfaatkan, live together. Jadi kita bisa live bersama dan kali pertama dengan tamu yang istimewa ini, Bang ANH, Ahmad Nur Hidayat, tapi sering dipanggil Mat Nur. Begitu, Bang ya? Alhamdulillah, ya sering dipanggilnya Bang Matnur. Bang Mat Nur, oke. Pengamat kebijakan yang seringkali bikin kuping panas dari penguasa dan beberapa pihak. Tapi Masa saya sih, kira itu hal. Kenapa, Bang? masa sih saya nggak merasa gitu. Oh, begitu ya. Yang lain itunya yang ngerasa, Bang, Abangnya nggak ngerasa. Iya, Baik, iya. sahabat Asia Channel semua, ini menarik menjadi pembahasan, untuk kita diskusikan di siang hari ini. Awalnya saya dapat WhatsApp dari grup yang di situ ada saya dan ada Bang Matnur. Beliau mengirimkan sebuah capturan bahwa apa yang dilakukan oleh SMRC ini terindikasi, terindikasi dibayar oleh kelompok pemerintah. Wow, ini statementnya mengerikan ini buat saya. Jadi harus saya klarifikasi. Tapi sebenarnya begini, saya kira sahabat SC Channel semua juga sudah berapa kali menonton kita, SC Channel. Kita pernah membahas juga tentang SMRC. Ada keanehan-keanehan luar biasa gitu ya. Cuman keanehan ini hanya ditangkap melalui logika publik saja gitu. Sekarang kebetulan Bang Matnur nih nampaknya bisa memberikan bukti-buktinya. Nah ini yang menjadi daya tarik untuk kita diskusikan hari ini. Ada pengawalnya, Bang, silakan di prolog dulu. Saya senang sekali ya diundang live ini karena buat saya ini akan saya jadikan momen untuk melakukan edukasi publik ya. Karena Betul. kita butuh Indonesia yang kuat, Indonesia yang hebat itu tidak terlepas dari Indonesia yang berpengetahuan. Jadi warga Indonesia itu harus melek politik dan juga melek data. Nah, saya kira topik yang akan kita bahas ini menarik ya, Mas SZ ya, karena ini bicara mengenai lembaga survei yang punya reputasi sebenarnya. Saya dengan sadar bahwa ketika saya sharing ya SMRC ini adalah lembaga yang punya reputasi, pernah mendapatkan rekor muri ya. Tapi kemudian makin ke sini kok saya melihat ada semakin keanehan ya, sebagaimana kebanyakan orang berpikir dan secara tidak sengaja, secara insidental gitu ya, saya kok membandingkan dua rilis yang dirilis di 2 sampai 5 Mei, kemudian yang dirilis tanggal 7 ya, itu berdekatan tetapi kemudian loh kok ini kayak ada keterpautan gitu ya. Oh ternyata ini ada satu hal yang menarik yang perlu saya sharing kepada teman-teman semua. Saya kira itu pengantar saya, Mas. Ya, ya, ya. Dan yang di-capture oleh Bang Matur itu postingan dari SMRC sendiri, jadi bukan dari pihak lain ya. Yang kalau di sini saya baca ini perubahan versus keberlanjutan. Nah, kalau Ya, kita sedikit bacakan mungkin nanti lebih lengkapnya Bang Matur bisa sampaikan. Di sini disebutkan sebanyak 33% publik menginginkan presiden yang membawa perubahan. Mayoritas 57% menginginkan presiden baru yang melanjutkan program Pak Jokowi dan sisanya yang floating gitu. Nah, ternyata ini dibaca dengan cara yang eh, mengagetkan buat saya dan ini menjadi jawaban saya kira buat sebagian orang yang merasa aneh kenapa SMRC tidak tidak sesuai dengan apa yang dilihat di masyarakat. Barangkali kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian oleh Bang Matnur ini mohon dikoreksi ya kalau saya salah nih. Seingat saya disampaikan angka ini adalah menunjukkan 33% ini SMRC mengambil sampelnya itu dari apa istilahnya saya lupa nih. Apa kadrun atau apa, Bang? ya, saya bongkar dulu. Ya,
kemudian 57% sampelnya dari dari cebong gitu, Cebong. dan sisanya floating. Itu gimana itu bisa dapat kesimpulan, nggak, bukan kesimpulan ya, bacaan ke arah sana, Bang? Iya. Jadi poin pertama saya ingin sampaikan bahwa lembaga-lembaga survei ini kan punya asosiasinya ya. Saya kenal ketua asosiasinya Profesor Hamdi Muluk, itu guru saya, dosen saya juga UI. lah di UI kan. Dan beliau kalau kita sering bercanda itu kan termasuk kategori kita bilang cebong. Prof ini kan cebong kan, ya. Karena ya standing dari awal memang saya nggak tahu kalau yang periode kedua ya. Kalau periode pertama saya tahu betul bahwa beliau memang memilih Pak Jokowi dibandingkan Pak Prabowo saat itu ya. Nah, tetapi kan sebagai asosiasi ya itu kan pilihan pribadi. Tapi sebagai lembaga asosiasi harus kan menertibkan bahwa lembaga survei ini kan punya cita-cita sama seperti kita melakukan pencerdasan kepada masyarakat, Ya. menjunjung tinggi yang namanya intelektual dan rasionalisme, dan tidak mau yang namanya manipulatif begitu ya. Dan harusnya lembaga survei itu menjunjung tinggi apa yang namanya kejujuran data. Jadi lembaga survei itu punya prinsip Anda itu salah boleh, tetapi bohong tidak boleh. Jadi survei itu salah ya nggak apa-apa, Anda akui salah kan ada marginal error. Tapi ketika Anda harus memanipulasi data, bohong itu nggak boleh. Nah persoalannya adalah asosiasi survei ini, lembaga survei ini ya kurang menunjukkan taringnya sebagai satu asosiasi karena tidak punya unsur tekan untuk memaksa anggotanya membuka sumber pendanaan dari lembaga surveinya. Nah ini kan kita seringkali ya, kita juga paham karena teman-teman kita juga ini kan yang buat lembaga survei. Kita tahu kok survei itu biasanya 1.200 sampel dan itu ada biayanya. Ya. Karena ada orang yang ke lapangan atau orang yang menelpon, ada orang yang punya metodologinya dan itu mahal ya. Dan menurut saya itu harusnya perlu dibuka kepada publik agar publik mengetahui, oh kalau Anda menerima yang membiayai survei ini adalah partai politik misalkan, dan partai politiknya pemerintah, maka ketika Anda membilang hasilnya adalah pro kepada pemerintah, ya kita pada akhirnya memahami. Ya, memahami dalam arti ya bisa jadi memang dia sudah targeted atau dia metodologinya sudah dia rangkum supaya kira-kira hasilnya itu sesuai dengan yang membayar. Ya, lembaga yang kayak begitu kita bisa masukin kotak lah, kita masukin kotak, kita kunci, kita gembok, terus kita taruh ke laut, sehingga lembaga kayak begitu nggak bisa kita percaya. Ya, tetapi yang dibutuhkan oleh publik adalah lembaga, dia harus berani misalkan yang membiayai adalah partai politik, tapi ketika misalkan yang dia survei mengatakan tidak favor terhadap agenda pemerintah, ya dia harus sampaikan. Dan yang kayak begini sebenarnya menurut saya masih ada beberapa ya. Ada adik kelas saya, kolega saya, Hanta Yuda misalkan, dia masih punya prinsip menurut saya. Tapi kalau lembaga-lembaga yang dipimpin oleh lembaga yang besar ini kan agak bias kalau saya melihatnya ya.